Iya. Sebenarnya nggak apa-apa kali lu bikin di kanvas kecil, kan nggak perlu sebanyak itu yang lihat Lea bangun seperti yang lihat Lea Ballroom. Tapi kan kalau lu bikin sekali, yang nonton misalnya 10 tahu, bikin 2 kali jadi 30, lama-lama kan jadi 5 ballroom juga nih, Lea bangun ini. Terus yang dari ballroom sana kan jadi, apa sih itu gitu. Kan orang Indonesia gitu. Mungkin udah, masih ada kekhawatiran gue, will the Lea Ballroom people like? Nanti akan jeopardize nggak usaha pekerjaan gua lo di dan Michael yang selama ini sudah membangun si Lea Ballroom. Oke, mungkin untuk itu kita harus duduk lagi Harus ngobrol. duduk lagi, ya. Nggak bisa di sini ya, jangan di sini. Kita punya strategi khusus. Waktu awalnya lu bisa nyanyi sama David Foster tuh gimana sih? Cerita dong. Mungkin ada yang nggak tahu nih. Pengen kenalin nama Babang Dep. Hi, I'm David Foster, and I'm with my new dear friend Lea, and she is an amazing singer. You all know that, and she sang my song so incredibly, and you're going to hear lots more from her. And I can't wait to see what you're going to do next. Ooh. Thank you for being with me. Thank you. Babang Dep itu kan Java Jazz yang ngundang. Jadi dia adalah sebagai bintang tamu for one special show. Super bintang itu mah. Super bintang pokoknya. Gue sebenarnya pengen jadi penonton, Kak. Jadi gue ngeliat di sosmednya Java Jazz, oh ya, it is confirmed bahwa David Foster bakal special show di Java Jazz. Ya gue bangun pagi ngeliat itu happy lah ya kan. Ada tapi keinginan nggak? Belum, nggak ada. Oh nggak ada. It was pure penonton. Yes, akhirnya gue bisa nonton David Foster gitu kan. Terus akhirnya gue inilah nelfon Michael pagi-pagi. Beli tiket. Beli apa? Oh tiket. I remember itu kayak udah menuju akhir tahun lah, mungkin Oktober atau apa. Beli tiketnya karena Java Jazz itu kan in March dan setiap bulan makin mahal harganya. Ya udah, terus akhirnya selagi dia lagi nyari tiket, gue yang mau gitu kan, siapa tahu kayak yang it was just like gut ini aja gitu, insting gitu. Ya udah, terus akhirnya gue ngomong ke dia, gue ingat gue berdoa dulu, it's something crazy father but I don't know, gue mau pengen nyanyi sama. Ya udah, terus gue nelfon Michael lagi, Mike, coba deh tanyain mereka lagi mau setting untuk duet-duet sama yang penyanyi lokal nggak? Kalau iya, siapin Mike semuanya. Si video-video kita, kompilasi semua. Kompilasi CV kita bagusin gitu. Ya udah, Michael melakukannya. Bagi gue sih itu benar-benar something yang Tuhan kerjanya tuh rangkaiannya perfect gitu. Karena si pihak Java Jazz-nya juga mau menerimanya. Dan pihak music director-nya David Foster juga mau humble, rendah hati untuk apa nih? Apa sih gitu. Terus ya? dengerin. Oh, mau dengerin. Ya iya kan? Itu kalau bukan Tuhan yang gerakin nggak mungkin. Makanya. Siapa? Akan terjadi lagi kayak waktu audisi, mau nyanyi apa? Malah yang mana? Balea. Tapi itu bisa nyampe ke David Foster gimana? Kan lu tadi bilang mau didengar loh oleh music director-nya. Berarti di depannya si Babang Dep kan ada panglima-panglima perang dulu. Betul. Lo harus lewatin. Betul. Siapa you? Ya. Jadi si panglima itu ya music director-nya ya. Dia David Foster mempercayakan seorang ketua kelas lah untuk rombongan bandnya. Ya udah, jadi gua audisi oleh dia, bukan oleh David Foster. Orangnya juga belum nyampe Indonesia kan pada saat itu. Jadi masih si ketua OSIS-nya yang bekerja dulu ya kan? Ketua geng itu. Dan itu cuma perkara berapa hari kan? Ini bukan bulan, kita nggak ngomong minggu iya. kan? Langsung lusanya kan? Iya, ini kalau Tuhan udah bekerja emang beda sih. Waktu dan ruang. Iya. Dan bagaimana Tuhan bikin gue untuk preparation dan rendah hati juga, itu juga
amazing. Karena seorang Lea, biarpun kayaknya dia lembek-lembek gitu, dia gengsi untuk minta. Dia lebih gengsi dari saya dalam banyak hal. Lo akan gengsi kan untuk, mau dong gue nyanyi sama dia. Takut ditolak kan sebenarnya. Tapi Enggak juga, emang bukan culture gue aja kan dari kecil. Saya tuh bukan jenis orang yang suka gini kalau di event gitu. Iya, gitu. Biar tahun depan penyanyinya saya lagi kan Pak. Nggak suka yang gitu gue. Padahal bercanda sebenarnya. Padahal bercanda. Walaupun bermakna. Lucu, ya. Ya gue bukan orang yang gitu. Nggak pinter juga gue bikin begitu supaya jadi lucu. Iya. So, waktu gue lulus audisi oleh si music directornya si David, ya udah gue seneng, tapi tetap deg-degan. Karena kan gue nggak dikasih tahu lagu yang mana. Pokoknya semua lagunya dicobain sama gue. Jadi udah. Semua lagu yang bakal dibawain Babang Deb itu harus lo song pelajarin. listnya, Serius. Ya udah, jadi kan gue disuruh rendah hati kan sama Tuhan, ya kan belajar tuh lirik semua, bla 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 bla. Tapi dalam hati lu, sorry ya, karena ini adik gue. Dalam hati lu ada harapan ini nggak? Please, 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 lagu yang ini aja yang gue udah hafal mati. Don't make me close. Ya iyalah, gila ya kan? Lu tanya Michael di mobil perjalanan pulang, gue bilang gitu ke dia, aduh semoga ya tiba-tiba gue boleh nyanyi yang itu. Iya. Si medley Bodyguard itu. Karena itu lu udah hafalin dari umur 12 tahun. Enggak. Semua tikungan. Semua tikungan. Tapi kan kalau si versinya David Foster and Friends itu kan emang udah ada DVD-nya. Gue udah sering pakai itu, Kak. Untuk aransemen itu. Untuk job-job lo di Skop Lea Ballroom itu. Jadi sayang kalau lu nggak lihat gue nyanyi aransemen lo, Dev, gitu kan. Lo ada nggak rasa gini, Dev, gue bisa loh kayak Whitney gitu versi Indonesianya, gue bisa, ada nggak perasaan itu? Pengen, tapi gue nggak menunjukkan itu. Pada saat nyanyi? Pas dia datang. Enggak. Waktu lo mau nyanyi itu, lo ada nggak gini, dengerin, give me a chance, gue bisa memukau lo seperti Whitney dulu memukau lo, ada nih di Indonesia yang bisa juga dengan versi gue sendiri gitu. Ada rasa lo pengen proof itu? Oke. Tapi gue nggak mau maksa gitu. Gue maunya pokoknya ya gue selalu orangnya gitu kan. Kalau dikasih pasti gitu. Ya udah akhirnya David Fosternya sudah hadir. Terus iya he was a very nice person pokoknya. Sebentar. Lu udah dites sama music director. Pulang. Iya. Nggak dapat kabar terima apa nggak? Terima. Terima, yeay gitu dong. Pasti akan nyanyi lah di show-nya David Foster. Pasti akan nyanyi. Lagu yang mana lo nggak tahu? Lagu yang mana yang nggak tahu, berapa lagu juga nggak tahu. Apakah gue cuma jadi cuap-cuapnya si Eric Benet atau siapa? Gue juga nggak tahu. Oh iya benar. Jadi belum tentu dikasih. Posisi gue nggak tahu. Belum tentu dikasih lagu kojonya, lagu andalan. Dan belum tentu solo kan? Oh belum tentu solo. Nah, ya belum tentu kan, bisa aja kan gue suruh duetin Eric Benet di bagian mana, syubab doang atau apa kayak gitu. bridge-nya tiba-tiba ada Lea penyanyi lokal gitu kan. Kan kita nggak tahu. Belum tahu. Oke, itu udah lolos tahap music director. Music director. Terus lusanya ya Mike ya. Lusanya Davidnya udah datang dan bakal ya udah harus nyanyi. Datang lagi. Harus nyanyi. Tapi lu tahu nggak lu bakal dipanggil lusanya? Pada saat? Tahu. Oh, udah tahu. Karena kan Davidnya harus kenalan sama gue. Oke. Udah, terus persiapan gue adalah bener-bener cuma gini, udah deh Tuhan, gue pokoknya mau nyanyi yang baik aja deh, jangan bikin ada hal-hal lain lagi yang bikin gue tekanan. I just wanna be a good friend material. I wanna come as a friend. As a friend. Oke. Ya udah, dan itu yang terjadi emang. He was such a nice person. Malah bercanda mulu kayak bercanda anak band gitu loh. Sama si Eric Benet. Ya udah, kita bercanda. Terus dia mencoba lagu Celine Dion ini itu ke gue, oke. Yang mana gue bisa juga. Terus tapi udah belum puas. Selesai. Belum puas dong. Karena si Kojo
medley bodyguard belum. Medley bodyguard kok nggak disuruh Iya, gitu nggak ya? disuruh. Tapi kan sambil Lu nggak lihat-lihatan. ada ini, bang nggak mau yang ini bang, tanggung nih bang, saya udah di sini, lagu ini enggak? Gue gak ngomong gitu, tapi gue udah lihat-lihat sama Michael. Jadi kalau kita dalam mobil di perjalanan mau ke sana, dalam otak kita gini, kan nggak mungkin ya nggak dinyanyiin. Siapa nih yang nyanyi? Terus dalam hati kita, oh si penyanyi Belanda itu kali Bridget Lewis. Oh, yang sesama Mungkin bule dia- lah. Ya, she's apa? Belanda kulit hitam. Iya, enggak maksudnya sesama terus dia- bule kan, Oh, iya, orang- sesama orang asing lah. tamu, bintang tamu. Nggak mungkin pakai orang Indonesia gitu ya. Terus latihan dinyatakan selesai. Thank you. Oke, Lagu itu pokoknya nggak nanti malam dikasih. ya rock it tonight ya. Weh, udah gitu. Tiba-tiba udah mau bubar, terus dia ngomong gini. Lu udah mau jalan pulang nih? Udah ambil tas. Ngarep dipanggil gak? Garap dong, makanya gue gak pulang-pulang. Terus dia gini, dia ngomong sama si MD-nya. You tried? You tried? Yeah, I've tried. You've tried it? Gitu, jadi dia kayak nanya, bener lo coba yang ini kemarin sama si bocah ini nih? Gitu. Ternyata kayaknya dia butuh reassurance lagi. Can she pull it off? Gitu. Ada medley ini nih, bodyguard. Dalam hati gue, Hidung kembang-kempis. hidung kempis kan, gue bilang, say it, gitu. Ya, we're just gonna try it lah. Kalau lo bisa, oke, dalam hati gue akan, Oke, lu sok santai ya? sok santai dong, ya kan. Padahal, I was born for this moment. Gila loh. Udah. Duh, bang, akhirnya, lama bener dah bang. Ting, gitu. Terus dia, gue ingat, dia sok-sok mau ngajarin gue, maksudnya bukan sok lah, maksudnya dia mau sebagai ketua yang baik, dia mau ngajarin gue di bar segini, dia akan langsung ke bridge lagu ini, terus langsung ganti ke I Will Always Love You. Gue ngangguk-ngangguk aja. Ya, oke. Ya, karena Padahal, kan udah ay, sering apa gue tikungan, pakai. Bang. Iya, udah sering gue pakai Lu sering gue pakai dan lu nggak bayar ke dia. Udah akhirnya gue nyanyi, gue hafal semua barnya dan persis seperti yang inilah yang harusnya. Seperti yang kau minta. Enggak, itu lagu Pongki. Udah akhirnya. Terus enggak, pas lu nyanyi tuh, kelihatan nggak muka dia kayak gitu apa Gue biasa? nggak berani lihat. Oh, lu nggak berani? Oke. Semua gue nggak berani lihat. Gue lihat aja ke depan terus. Ya udah, akhirnya terakhir udah. Terus dia ngangguk-ngangguk, ya udah kita mainin aja lagu ini, dia ngomong gitu. Ya oke, we're gonna do this song. Jadi si lagu Celine Dion yang tadi, yang ini itu diganti aja udah. Oke. We're gonna do this song ya. Oke, gue bilang, let's do it. Terus akhirnya dia bilang bahwa nanti sebelum Iya. I'm gonna say something gini. Dan itu kan harus ngapalin nada terakhir ya. Terakhir apa sih kalimatnya itu sebelum deng? Kenapa gue jadi lupa? Me. Oh, me. Terus dia ngomongnya shwe. Kita harus ingat nadanya, ingat. Dia ngomong berapa menit? Aku sih, lu gitu nggak kalau nyanyi? Untuk lagu itu enggak sih, Kak. Oh, lu udah Kan hafal banget. sering. Udah muscle memory ya. Iya. Jadi ibaratnya kuping lu gua tutup juga lu akan tembak nadanya. Tembak. Deng. Iya. Nyanyi dong. Deng. Oke, jadi lu tembak tuh. Iya. Oh, dan terjadilah Show itu. Gila Itu luar biasa sih rasanya. Luar biasa karena di situ orang-orang Indonesia masih orang Jakarta lah ya, yang ke Java Jazz. Ada yang tahu gue, banyak yang nggak tahu gue. Dari kejadian itu jadi banyak yang tahu dong. Jadi lebih banyak yang tahu. Undangan ballroom tambah banyak. Ballroom. Cuan tambah banyak. Langsung pasang harga Bapak Michael. Pak Michael. Ya, harus dong. Kalau demand tinggi memang harus naik sedikit.
At Biar least bisa gue memfilter. merasakan lah, gue merasakan ya nggak cuma dari harga, tapi standarisasi. Di situ baru udah berani tuh pesawat minta yang bisnis. Polos banget ya adik gue. Terus gue ya, yeah! Iya. Terus ya treatment lah ya, treatment. Ya gue dari yang penyanyi yang misalnya acara kan jam 7 malam, terus kita akan naik di panggung mungkin setengah 9 malam. Itu gue ada sound check jam 2, gue ikutin. Terus nanti sampai, oh ada waktu dandan jam 5 ya. Padahal jam 7 udah harus siap. Kan gue berangkat dari situ lah. Emang penyanyi perjuangan. Iya. Tapi semenjak kejadian David Foster itu kayaknya udah bisa bargaining treatment tuh. Soundman aja ya yang cek gitu. Iya, Atau iya. mungkin kayak kalau bandnya bukan pakai band Lea, kita punya music director sendiri betul. Karena memang harusnya begitu sebenarnya. Ya. Karena penyanyi harus menyimpan energinya Iya. untuk nanti malam. Ya suruh nyanyi 2 kali ya sebenarnya 2 kali show. Orang nggak ngerti itu mungkin. Iya, iya. Ya tapi memang ada tahap tertentu sih. Pada awal-awal memang harus kita sendiri yang Emang lebih turun puas sih. Sampai sekarang sih gue sound check sendiri. Tapi pokoknya satu putaran. Kalau zaman dulu kan ya kita ikutin sih gitarisnya nggak ngerti-ngerti ya kita ikutin, tungguin kan. Tungguin sampai dia tahu progresi chord yang kita mau dan ya memang disitulah Gitu. gunanya music director ya. Oke. Tadi udah bicara Lea yang musisi banget ya, yang Lea bangun tadi, Lea penulis lagu, Lea yang bisa aransemen, Lea yang mengerti dunia rekaman dengan amat sangat. Lalu Lea ballroom yang mencetak duit banyak, itu adalah Lea yang itu. Nah, sekarang kita pengen tahu, setelah diterima lebih luas lagi oleh masyarakat Indonesia, apakah sulit bagi dia untuk ketika kembali lagi menjadi Lea sehari-hari sebagai istri dan ibu dan orang biasa, orang dalam tanda kutip biasa. Nah, mental lo gimana tuh? Udah biasa naik bisnis, dapat hotel udah bisa milih, ya dong. Kalau dulu kan ya enggak gitu, ya udah apa yang dikasih gitu. Yang mana nggak salah juga, tapi ketika sudah mulai mendapatkan kenyamanan, itu mengubah lo nggak? Sebenarnya di dalam diri gue sih enggak. Emang gue kan juga orangnya tidak yang gitu. Ya lo cowboy sih. Ya cowboy lah ya. Kita sekeluarga cowboy sebenarnya kan, at heart. At heart. Iya. Jadi ketika gue mendapat jodoh, suami gue juga seorang cowboy yang dia nggak peduli lagi gue harus gimana, harus cantik atau gue harus apa bahasa Bataknya hohom gitu. Tertib, Ya, elegan atau jangan mempermalukan ini, dia nggak ada gitu. Jadi gue mungkin merasa dipermudah di situ. I can be myself kalau di keluarga gitu. Tapi ya itulah, semua kan branding ya. Dulu mungkin gue sangat terlalu cuek. If I was in my Lea shoes, Lea si istrinya Paton dan mamanya my kids, ya gue akan ke supermarket dengan ya cuek semaunya gue gitu. Tapi ya udahlah kan. Celana pendek sendal jepit adalah your life. Iya kan? Yeah. Nah kalau seiring berjalannya waktu ya gue maupun suami gue juga akhirnya mengerti kalau gue diundang ke pesta saudara pun ya gue harus something, pakai yang something, makeupnya yang something, nggak bisa yang cuma cantik aja karena ini Saudara kok. udah nggak bisa yang gitu. Kayak zaman sekarang apalagi kita datang ke studio padahal untuk rekaman. Zaman dulu waktu gue sering jadi vocal director, gue dikenalin oleh Mas Pongki ke Ade Govinda. Wow, itu tandem, he's my buddy. Jadi gue sering banget pakai celana pendek, sendal jepit. Nah itu selalu diledekin tuh sama Ade sama JJ. Tapi gue bisa klop sama mereka. Tapi zaman sekarang, you come as that. Nggak ada yang lihat lo ya? Nggak ada yang, dan justru lu akan, semua sosmed kan,
Iya. Kayak jadi malah malu kan, malu. karena masuk sosmed mereka orang Iya. udah gini ya Kak, sekarang. nanti kita ada ini ya untuk sosmed gitu. Lah gue nggak ready, Kak. Masa mau ngomong gitu? Ya lu harus selalu ready. Nah tadinya suami gue kan si paling cuek, paling nggak mau dandan juga. Tadinya ada sedikit gangguan di situ lah. Kenapa sih harus selalu ready gitu? Capek. Tapi akhirnya dia mengerti. So ya udah gue, walaupun gue bukan si yang sangat gimana gitu ya, tapi at least gue nggak menjadi orang yang tidak ready kalau Ketika di depan kamera orang nyala. Tapi emang lelah ya hidup zaman sekarang ya. Semua teman kita kalau ketemu udah begini duluan. Masa Iya. kita masalahnya ketika itu beredar video itu kan kita nggak tahu kalau yang lihat Betul. klien, potential klien. Betul. Makanya itu juga mungkin gue bisa memperjelas di sini juga ya. Banyak saudara atau teman kita yang mungkin pengen di acara adat Bataknya karena udah kenal lama sebenarnya, tapi pengen nyanyilah satu lagu. Gue suka nggak mau datang karena gue tahu akan disuruh nyanyi. Padahal gue dengan bandnya tidak pernah latihan, belum tentu juga dia tahu lagu gue, ya hal semacam itulah. Terus gue kan taruhlah lightingnya tidak Memadai ya pas. Panggungnya juga belum tentu pas. soundnya. Lalu orang pasti akan videoin gitu kan. Nah gue sama manajemen kan udah bertahun-tahun membangun branding itu supaya supaya orang klien yang memakai jasa gua seneng aja, puas. Jadi dia nggak sembarangan juga tampil-tampil ini yang kok ada ini tidak mencerminkan produk branding gue dong. branding iya. Branding lo harus mencerminkan produk klien-klien ini gitu kan, dan itu harus dijaga. Kalau suami gue sih sangat kooperatif. Yang lebih ini ya mungkin mami, mama mertua. Kau kok nggak mau sih disuruh tulang ini nyanyi satu lagu gitu kan? Iya. Mereka suka nggak tahu bahwa orang begini udah siap banyak untuk begitu beredar di panggung yang ya. Tahu-tahu gue maunya kodanya 3 kali, dia cuma sekali terus langsung ending. Nanti salah, kesannya kita nggak bisa nyanyi, ya kan? Ya. Untungnya kalau pesta adat Batak itu selalu weekend. Ya. Memang kita lagi Kerja, ngevent. iya. I'm sorry. Iya. Jadi jangan marah lah ya, edan tulang bukannya nggak maunya. Tetap sayangnya kita. Kami. Tapi ya alai kita, kamerai banyak kali lah. Kan pekerjaan kita seperti ini. Iya sih, benar. Iya. Bukan, ya kan, cobalah kalau saudara kita itu Ricky Subagja, nggak lantas kita suruh dia datang, mainlah dulu sini. Mainlah dulu, buatkanlah dulu smash abang, kan nggak juga. Atau notaris tiba-tiba, ini minta di ini, buatkan dulu kontraknya ini. Masa? Nah, kan nggak gitu juga ya. Jadi nggak mentang-mentang karena penyanyi, terus lo harus nyanyi selalu. Iya, boleh kan duduk? Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, gue mau ngasih tahu ke pemirsa kita dari tadi kan kita ngomong soal Lea zaman bangun, Lea yang songwriter, arranger, Lea yang sangat mengerti rekaman, Lea yang punya cita-cita ketika nanti dia bikin album lagi mau seperti apa, dengan Lea yang ballroom tadi yang orang pengennya wakili produk saya, nyanyikan ini untuk bangsa gitu kan. Lu kasih lagu contoh dong biar mereka ngerti. Mungkin di sini ada yang mengenal Lea yang produk ballroom, yang Lea yang produk lagu lu sendiri. Kasih tunjuk ke mereka gimana sih bedanya lo nyanyinya dengan Lea yang The Prayer. The Prayer. Kalau Lea yang bangun, lagunya kan Jangan Katakan Cinta. Gue senang banget sama lagu itu, tau nggak? Lucu ya? Iya. Kayak Cool Girl nggak? Iya. Makasih. Cool Girl lagi naik mobil terus. Jangan kau katakan cinta bila rasa belum ada. Kau bilang rindu
ada diriku, kau bahkan tak tahu nama tengahku. Jangan kau berikan cinta, yang ku ingin hanya canda. Kesungguhanmu hanya akan membuatku jauh. Pilihlah aku. Kok itu? Ya kan bisa di medley tuh. Oh bisa. Iya sebenarnya otak gue langsung. Kalau buat nyanyi-nyanyi di off air, oke. Sekarang Lea the Prayer. Biasanya Lea the lu Prayer. paling disuruh nyanyi lagu apa? Pasti deh kalau lu sama Michael nih manajer kita gini, kan pasti ada lagu Ada. ini gitu. Ada. Selain deng and I, Selain itu ya. Iya. Kalau sekarang nih, Iya. 3 tahun belakangan ini, Iya. always, tidak pernah never. I'm trying to hold my breath. Oh itu. Let it stay. Iya. Gue bahkan udah bikin koreo sendiri, tau nggak? Gue selalu mulai dengan angle jam 10 ya kan? 10:30, 11 deh. I'm trying to hold my breath. Oke. Let it stay. Baru gue take my hand agak ke jam 12. You share this with me, 'cause darling without you. Baru full jam 12. All the shine of 1,000 spotlights. Nah. Orang nunggu bagian itu. Never be enough, ya kan? For me. Boleh lah ke jam 2 dikit. Towers of gold are still too little. Ke depan lagi. These hands could hold. Never be enough. And then make a silhouette. Never be enough for me. Never. Baru iya. itu yang gongnya kan? Gongnya dong yang bagian. Gongnya. For me. Nah. For me. Fokusnya kan harus ke suara lo, jangan Iya. sampai lo zong gitu kan. Iya, Jadi udah gaya tuh zong. Never enough. Itu gue nggak pernah lihat mata orang. Oh gitu. Never enough. Gue perhatikan notnya, jangan sampai zong. Iya. Baru yang ketiga, baru gue berani. Never enough. Asik. Ya, dikit. Never enough. Kasih dramatik itu. For me, for me, for me. Gitu caranya. Yang paling gong kan ini, Ya. kalau ini pelajaran dari penyanyi tempo dulu pokoknya. Bob Tutup, Poliko Sentral, they taught me this. Lu harus tahan sepanjang apapun. Sebelum lu dengar suara tepuk tangan, jangan lu akhiri dulu ya kan? Oh, gitu. Ya. For me, for me, for me. Harus dramatis dong. Dramatis. Kan kayaknya lelah tapi gue bisa. It works. It works, iya. Baru. Jangan sampai zong. For me. Susah banget nih jadi penyanyi. Jesus Christ on the cross. Aduh guys, kalau menjadi penyanyi itu gitu guys caranya ya. Aduh. Ibu Lea masih ngajar kan? Masih ngajar. Ibu Lea ini guru juga loh. Aku suka mengajar, tapi sekarang ini aku nggak punya waktu untuk nanganin per minggu gitu. Jadi aku suka kalau kayak adik-adik. Berarti you harus bikin masterclass. Karena nggak ada komitmen ya, itu sebenarnya. kedepannya emang gue Ya. pengen bikin masterclass. Ditunggu ya. Pokoknya Ya, masterclass tunggu ya. itu akan keluar. Lea Simanjuntak masterclass. Ya. Oke. Sebagai penutup, Ibu Lea, apa yang sering Mungkin. kita nyanyi waktu masih kecil sama Tina sama kita tutup deh, kita tutup. Gue ingat Kan kita kan ada- penyanyi gereja sebenarnya. Oh, lagu sama choir kita dong, Alicia. Oh iya boleh. Yang mana yang lo ingat? Cari dahulu Di situ nada dasarnya. kerajaan Allah serta Kebenarannya. Iya. Oke. Lo yang itu ya, gue yang Oh gitu. Bukannya awalnya Yunis dulu. lo mau sepanjang itu. Iya nggak apa-apa. Acara-acara gue. Oh ya udah, ayo. Oke. 3, go.
Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya ditambahkan padamu. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya ditambahkan padamu. Haleluya. Oke guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Terima kasih Ibu Lea sudah mampir. Lea the musician, Lea the ballroom queen, Lea the mother, the wife, dan Lea adik gue. Sister. Jangan pernah bilang lagi kalau, hah, adik kakak Malaysia Manjunta. Ya, memang beda kualitas suara, tapi kita kakak adik. Thank you so much ya for being on Sophie Nabi Talks ya. Thank you guys. Bye, you are loved. Thank you. Woo! Kirim ke David Foster.